Berita mengejutkan seperti apa sih yang mungkin bakalan hadir ya, kita dengar, kita lihat, kita alami teman-teman ya deket-deket ini. Dan semoga yang baik-baik sih ya doanya. Berupa kejutan-kejutan yang menyenangkan ya, pastinya kita pinginnya sih kayak begitu. But ya nanti kita coba lihat ya. Welcome back to my channel, Oracle Card Indonesia channel. Dan kita bakalan bawain general reading, timeless reading teman-teman ya. Buat siapa aja boleh, yang penting mau terbuka, berpandangan luas, bijaksana juga untuk menyikapi setiap readingannya Oracle Card Indonesia. Karena di sini kita belajar bersama ya. Anytime kalian mau dengerin boleh teman-teman ya, karena ini timeless reading dan dengan senang hati tentunya. Kalau misalkan mau ngajakin siapa aja juga boleh ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Alright ya, dan kali ini kita udah nyampe ke teman-teman yang zodiaknya Scorpio ya. Kita bakalan baca seperti biasanya, kita akan bagi 3 cerita teman-teman ya. Di cerita pertama, kedua, dan ketiga kalian tidak perlu yang namanya memilih cerita yang mana, ataupun tidak perlu yang namanya memilih kartunya yang mana ya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya, cerita pertama sampai cerita ketiga. Dan siapa tahu ternyata beritanya nggak cuma satu aja gitu, tapi tiga-tiganya adalah berita buat kamu. Oke ya teman-teman, kita baca yuk. Buat teman-teman Scorpio ya, Scorpio di cerita yang pertama ya, coba kita lihat. Oke, berita ini tentang apa ya? Berita ini tentang apa? Mengarah ke arah yang mana? Oke. Ini sih berita-berita yang kalau misalkan dibilang ini positif atau negatif ya, ini berita antara sebenarnya. Jadi yang sebenarnya yang bikin yang bikin pada akhirnya kepikiran adalah diri kita sendiri, karena ini berita yang nggak pasti, berita yang masih simpang siur, berita yang nggak ada jelas, ibaratnya nggak ada bukti kejelasannya tuh bener apa enggak gitu loh teman-teman ya. Masih yang kabar-kabar angin gitu ya, yang dibawa oleh entah angin yang dari mana gitu. Ya, jadi seperti ini. Lalu berita yang masih nggak jelas ini berkaitan dengan apa sih gitu ya. Ini bisa jadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya komunikasi ya kan. Bisa jadi ini berkaitan dengan pekerjaan juga bisa teman-teman ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya sesaat ya, ini juga bisa ya. Lalu juga kemungkinan ya cerita-cerita Gemini kaitannya dengan komunikasi, jadi kayak salah kayak salah ngomong gitu, salah paham ya, kesalahpahaman yang terjadi ya karena mungkin ibaratnya komunikasi yang kurang pas ya, ini juga bisa teman-teman ya, ada seperti ini. Lalu juga berhubungan dengan pekerjaan juga ini bisa ya, hal-hal yang kayak gitu, problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi, problem-problem yang berkaitan dengan pekerjaan yang sifatnya juga sebenarnya ini semu ya, kayak penuh dengan ilusi. Jadi kayak harusnya A tapi ini ceritanya di banyak gitu, jadi A plus B plus C plus C ya, karena juga keterlibatan orang lain juga ya teman-teman ya. Ya kayak gini ya. Lalu juga nih kita coba lihat ya, berkaitan dengan orang-orang yang seperti apa ya, berkaitan dengan orang-orang yang seperti apa ya. Oke, ini orang-orang yang juga ibaratnya orang-orang yang banyak belajar ya di hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya, atau perubahan diri. Cuman ini nih ceritanya gini loh, ibaratnya orang-orang ini nih kayak sukanya tuh nyalahin orang, terus menjadikan orang lain itu kambing hitam ya, hal-hal kayak gitu teman-teman ya. Dan juga sering kali kayak kayak mengorbankan orang lain gitu ya, mengorbankan orang lain, menyalahkan orang lain teman-teman ya. Dan sibuk banget yang namanya membenahi hal-hal yang di luar dari dirinya mereka ya, seperti itu. Jadi berkaitan dengan orang-orang yang sukanya nyalain kamu gitu loh teman-teman ya, nyalain kamu, terus bikin ibaratnya mereka mungkin yang melakukan, kamu yang dikambing hitamkan ya. Ini juga bisa nih teman-teman ya. Jadi kabar-kabar burung ya, kabar-kabar yang nggak pasti yang pada akhirnya mengorbankan seseorang yang disalahkan ya, ini juga bisa cerita seperti itu ya. Lalu respon yang sebaiknya kita lakukan kalau misalkan kita dengar cerita kayak begini dan lalu kita dijadikan sasaran gitu ya.
ya. eh ini sih lebih ke kayak lebih lebih ini ya, lebih kayak oke, ini sama diri kamu sendiri gitu ya, lebih peduli sama diri kamu sendiri dan stop yang namanya, bukan stop membantu tapi lebih ke kayak memprioritaskan hal-hal yang memang penting untuk kamu prioritaskan terlebih dahulu ya. Saking sibuknya kamu ngurusin orang lain gitu kan, saking sibuknya kamu belain orang lain ya, kamu malah nggak punya waktu buat diri kamu sendiri. Nah ini dia teman-teman ya, jadi ayo mulai belajar peduli sama diri kamu sendiri. Terus abis gitu juga kamu lihat ya, yang problem-problem yang kayak begini ini gitu kan ya, apakah itu worth it gitu loh ya, buat diurusin, buat yang kayak gitulah ya. Kadang-kadang kita juga mesti belajar buat menghargai diri kita ya, kayak gitu. Oke. Ya ini untuk cerita yang pertama ya. Sekarang kita menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua seperti apa? Cerita yang kedua ini agak kurang positif ya teman-teman ya, tapi it's okay sih ya, masih dalam batasan-batasannya. Oke, berkaitan dengan hal-hal yang ibaratnya rencana-rencana jangka panjang, berkaitan dengan seseorang yang jauh di sana juga ya. Artinya secara ini kemungkinan ada LDR ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ceritanya seperti apa ya, ini bisa jadi cerita-cerita mengenai seseorang yang mengambil keuntungan ya. Ini juga bisa seperti itu, seseorang yang mengambil keuntungan, lalu juga celah-celah yang mungkin ada, yang mungkin hadir ya di vision ya teman-teman ya, tentang seseorang yang jauh ya, seseorang yang jauh. Lalu juga apa ya, lebih ke kayak toxic relationship. Ini juga bisa ya, toxic relationship ya, karena mungkin jarak ya juga bisa nih teman-teman ya. Tapi ya nggak serta-merta seperti itu, karena orang ini bisa jadi kayak mengambil keuntungan ya, seperti itu. Lalu juga kita lihat orangnya ya berhubungan dengan orang yang kamu sayang ini teman-teman ya, orang yang kamu sayang, orang yang benar-benar ibaratnya itu buat kamu dia itu orang yang penting ya, seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalian LDR dan kamu baru tahu bahwa ternyata selama ini mungkin dia hanya memanfaatkan, hanya mengambil satu keuntungan aja gitu ya, seperti ini teman-teman ya. Respon yang sebaiknya dilakukan ya, ini penting nih teman-teman ya. Nah ini dia nih, jaga komitmen kamu. Lalu juga ibaratnya jaga komitmen itu kalau memang itu adalah sesuatu hal yang sifatnya bisa diperbaiki ya perbaikilah gitu ya. Tapi kalau memang komit untuk sesuatu hal, perubahan kamu ke arah yang lebih baik sendiri gitu kan ya sudah, ambillah gitu teman-teman. Jadi lebih ke kayak mungkin ada pengkhianatan gitu ya, mungkin ada yang namanya kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu sayang, tapi ya bukan berarti lalu dunia kamu berakhir gitu ya atau apa gitu ya. Cuman ya ini juga sebagai kayak teguran ya buat kita gitu kan. Karena kalau misalkan problemnya ada di LDR gitu kan, jarak jauh ya, ini pasti kalau untuk beberapa orang yang secara bahasa cintanya adalah quality time ataupun sentuhan atau apa ya, ini rawan teman-teman ya. Kalau kalian jauh ya bisa jadi tergoda hubungan sesaat, dimana orang yang menggoda dan memberikan sesuatu hal yang sesaat ini bisa yang namanya memenuhi ya bahasa cintanya dia. Jadi ya ini repot sih teman-teman kalau misalkan LDR ya. Ini buat teguran gitu, kalau misalkan ada apa-apa seperti ini, kalau memang mau diperbaiki ya perbaikilah. Kalau emang tahu bahwa LDR ini berat ya, bagaimana caranya bisa win-win solution gitu ya. Oke teman-teman, ini yang kedua ya. Sekarang kita menuju ke cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga kita bakalan lihat ya, berita tentang apa? Berita tentang hal-hal yang bersifat keluarga ya. Jadi kayak berita tentang keluarga ya, yang berhubungan dengan sosok ibu ya, atau sosok feminim ya, nggak harus ibu tapi sosoknya feminim ya, seperti itu. Tentang harapan-harapan, tentang hal-hal yang jadi impian ya, seperti itu nih teman-teman ya. Lalu berkaitan dengan apa sih gitu kan, berkaitan dengan hal-hal yang mungkin selama ini disembunyikan gitu kan ya, disembunyikan dari kamu gitu teman-teman ya. Tapi ya
mungkin ada tujuannya gitu kan ya, cuman ya ya sesuatu hal yang ditutupin itu kan pastinya juga ada alasannya, tapi alasannya seperti apa ini ya yang pada akhirnya mungkin membuat kamu seperti kehilangan kendali ya sama diri kamu sendiri, karena mungkin tahu gitu kan ya, seperti itu. Lalu juga hubungan-hubungan yang ibaratnya berkaitan dengan hubungan-hubungan yang berbahaya ini juga bisa, hubungan yang dirahasiakan juga bisa ya teman-teman ya. Hal yang seperti itu berkaitan dengan orang-orang yang seperti ini di keluarga kamu ya, mungkin ada berita-berita yang kurang baik juga ya. Oke teman-teman, selanjutnya respon ya buat ngadepin berita-berita yang seperti ini ya. Oke, kita lihat ya, belajar teman-teman ya, belajar dari pengalaman, lalu juga kendalikan yang namanya emosi dan perasaannya kamu, fokus saja sama apa yang bisa kamu lakukan ya, supaya kehidupan kamu jauh lebih baik lagi. Masing-masing orang pasti punya masalahnya gitu kan ya, termasuk kamu, termasuk orang tua kamu, termasuk sosok feminim yang ada di family ya teman-teman ya, seperti itu. Nah nggak perlu yang namanya kamu kehilangan harapan dan keberaniannya kamu ya. Mungkin kita kehilangan banyak, tapi yang yang namanya masalah itu kan pasti bisa diselesaikan. Setiap kali ada masalah pasti ada solusinya teman-teman ya. Jadi lebih ke kayak menyelesaikan apa yang memang perlu diselesaikan, selagi itu adalah kapasitasnya kamu untuk menyelesaikan. Tapi kalau memang di sini nih lebih ke kayak fokus aja deh gitu kan sama apa yang bisa kamu lakukan gitu untuk pengembangan dirinya kamu. Either ada problem-problem yang terjadi di rumah tangga ataupun di keluarga kamu gitu kan ya, jangan pernah putus harapan ya, pasti semuanya akan membaik ya, pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Perbaiki diri dulu aja gitu ya teman-teman ya. Alright, ini di cerita pertama, kedua, dan ketiga, dan semoga apapun ceritanya ya, di cerita pertama, kedua, dan ketiga berita yang kamu dengarkan ini bisa menjadikan kita jauh lebih baik, pastinya jauh lebih dewasa lagi untuk menyikapi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kita. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next Timeless Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda tentunya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.